Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang psikiater bernama Dr. Yang Kyung Mo menerbitkan sebuah buku yang menceritakan tentang kisah-kisah pasiennya, termasuk seorang anak laki-laki berusia 8 tahun di masa lalu yang sangat berpengaruh dalam momen hidupnya. 혹시 그 운명의 소년이요? 아, 네. 저도 몰랐어요. 오늘 확대하니까 이 친구가 여기에. 신기하네요. Lalu cerita beralih ke kehidupan kakak beradik bernama Jinku dan Jinkang. Sebagai kakak, Jinku yang berprofesi sebagai polisi sangat menyayangi dan overprotektif pada adiknya. Apalagi setelah mereka kehilangan orang tua, dia membesarkan adiknya sendiri dan tak menikah meskipun usianya sekarang sudah di atas 40 tahun. Sedangkan Jinkang adalah seorang gadis cantik yang kesibukannya hanya bekerja. Dia sudah bertahun-tahun tak memiliki pacar. Jinkang mungkin tak seberuntung sahabatnya. Baik Sang Ah bukan hanya sangat cantik, Sang Ah juga berasal dari keluarga yang kaya dan memiliki kekasih kaya yang berpengaruh. Kekasihnya membelikannya mobil mewah dan mensponsori sebuah pameran karya seni bertajuk Light and Clay. Pameran seni yang juga sekaligus menjadi momen perayaan pesta ulang tahun bagi Sang Ah. Jinkang hadir pada acara itu bukan hanya sebagai sahabat. Kantor tempatnya bekerja memberikan tugas penting supaya dia menyampaikan proposal dan portofolio perusahaan pada Jang Wongsang, kekasih sahabatnya itu. Sebelum acara dimulai, mood Jinkang sempat dibuat rusak oleh petugas penyaji bir yang bilang bahwa dia tak cukup cantik. 죄송합니다. 이 차 그쪽 차예요? 아니요, 친구 차예요. 아, 어쩐지. 뭐가 어쩐진데요? 어쩐지 엄청 예뻐 보이진 않았어요. Tak ada yang sempurna, meski digelar mewah, ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Sang Ah. Ternyata beberapa karya pameran adalah karyanya orang lain. Hal itu sengaja disewa oleh kekasihnya agar pamerannya terlihat bahwa Sang Ah memiliki karya yang baik dan dinilai dia ahli dalam menggambar. Sang Ah menjadi tak percaya diri ketika harus menjalani konferensi pers yang telah diagendakan kekasihnya. Sang Ah marah karena Wusang selalu mengatur hidupnya. Dia meminta konferensi pers dihapus dari agenda. Di ruangan itu rupanya ada orang lain yang ikut mendengarkan perdebatan mereka. Muyong yang bertugas menyajikan bir tak sengaja mengetahui rahasia itu. Wusang memintanya tutup mulut dengan menyelipkan sebuah cek ke saku Muyong. Tetapi saat Wusang pergi, Muyong menghancurkan cek itu dan berpesan pada Sang Ah, jika dia tak ingin melakukan konferensi pers, maka jangan dilakukan. Sang Ah tak berani mengambil resiko, dia tetap akan menunggu dan melakukan konferensi pers, apalagi wartawan telah menunggu di lokasi. Sebuah karya Gucci yang ditampilkan tiba-tiba terjatuh dan pecah tepat sebelum konferensi pers berlangsung. Bukan kebetulan, Muyong diam-diam sengaja menjatuhkannya agar konferensi persnya batal. Sang Ah merasa terselamatkan dalam momen itu. Dia pun penasaran dengan sang penyaji bir. 죄송합니다. 저 때문에. 보안팀! 보안팀! 이게 무슨 짓이야! Sang Ah mengikuti Muyong. Muyong yang sejak awal tertarik dengan kecantikan Sang Ah menarik tangan Sang Ah keluar gedung, mencium bibirnya dan menikmati pertunjukan kembang api bersama, mengabaikan Wungsan yang mencarinya. Muyong bahkan memberikan sebuah gelang sebagai hadiah ulang tahun untuk Sang Ah. Kejadian di pameran membuat acara menjadi berantakan, termasuk rencana Jinkang untuk menyerahkan proposal kepada Jang Wusang. Perusahaannya khawatir kehilangan calon klien besar, namun Jinkang terus memastikan dia akan dapat memenangkan lelang dan mendapat klien tersebut. 자기 진짜 연매출 3억이다. 비딩이 얼마나 치열한데 있는 인맥도 못 써먹니? 대표님, 근데 우리 잘 될 것 같은데? 그런 거 안 해도 우리가 딸 것 같아요. 요번 PT 완전 자신 있습니다. 저 몰라. 미워. Keesokan harinya, Jinkang masih memikirkan pertemuannya dengan petugas penyaji bir. Dia merasa pernah bertemu di suatu tempat. Begitu juga dengan Sang Ah. Dia belum pernah diperlakukan seperti itu. Dihantui penasaran, Sang Ah mencari dan mendatangi tempat Muyong bekerja. Muyong menyambutnya. Sang Ah merasa betah dan mau membantu pekerjaan Muyong.
Saat membantu menuang bir, gelang Sang Ah tersangkut dan manik-maniknya pun bertebaran. Muyong memperbaiki gelang itu. Hebatnya, dia bisa menyusun rangkaian manik-manik dengan urutan yang sama persis dengan urutan sebelumnya. Pertemuan singkat Sang Ah dan Muyong tampaknya berbuah manis. Sang Ah pun sudah muak dengan hubungannya dengan Woo-sang. Mereka saling menyukai dan memutuskan untuk berpacaran. 반가웠다고요? 엄청 반가웠는데? 그럼 내가 좋아해도 돼요? Sementara itu, sebagai kakak, Jin-guk mulai khawatir melihat adiknya yang tak pernah pacaran. Dia berniat menjodohkan adiknya dengan Curong, salah satu temannya di kantor. Jin-guk sengaja ikut campur dalam salah satu kasus yang ditangani oleh Curong, sebuah kasus bunuh diri mahasiswa cantik berusia 22 tahun bernama Jong Mi-yeon yang mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Gadis itu dinyatakan tewas akibat patah tulang leher. Namun polisi menduga dia telah mendapatkan pukulan benda tumpul dan didorong hingga jatuh dari gedung. Meski pelaku telah membersihkan TKP, hasil uji lokasi menunjukkan terdapat bekas darah yang telah dibersihkan di lantai. Sang-hun, kekasih korban, diduga menjadi pelakunya karena terdapat bekas DNA sang kekasih di salah satu kuku korban. Mobilnya pun tampak terparkir pada kejadian itu. Jin-guk menemukan hal aneh di TKP. Dia mendapati bahwa kabinet yang memuat banyak pajangan tampaknya terjatuh saat kejadian. Namun, sang pelaku menyusun kembali setiap pajangan dengan urutan yang tepat seperti sebelumnya, sehingga tampak tak terjadi apapun pada kabinet itu. 한번보면 다 기억하는 것도 아니고 아니면은 막 IQ가 막 쳐? 뭐지 이거? 그러니까 이상하다는 거지. 저절로 놔진 게 아닐까? 자기도 모르게 아무 필요도 없는데 놓다 보니까 그냥. 분명한 건 얘 좀 이상한 놈이야. Jin-guk mempertemukan Curong dengan adiknya di sebuah makan siang. Setelah makan, Jin-kang berinisiatif mengajak Curong minum bir berdua. Sang kakak diam-diam mengikutinya. Curong menikmati pertemuannya dengan Jin-kang. Curong mengajak Jin-kang melanjutkan hubungan dan berkencan santai sebelum pacaran. Seorang pegawai tak sengaja menumpahkan minuman ke pakaian Jin-kang. Jin-kang melepas baju luarannya dan tersingkap sebuah luka bakar di lengan kanannya. Muyong yang ternyata bekerja di tempat itu segera memberikan jaketnya untuk menutupi lengan Jin-kang. 그냥 전부 다. 죄송합니다. 진경 씨 괜찮으세요? 네, 괜찮아요. 괜찮으세요? 네, 괜찮습니다. 네. Jin-kang kembali bertemu dengan Sang Ah untuk menitipkan proposal kepada Woo-sang. Sang Ah sebenarnya sudah mulai menghindari Woo-sang, namun demi sahabatnya dia akan kembali menemui Woo-sang lagi. Perusahaan itu adalah milik keluarganya Woo-sang yang baru saja dibeli. Sang Ah terkejut karena itu merupakan perusahaan tempat Muyong bekerja. Sang Ah pun menceritakan kekasih barunya yaitu Muyong. Muyong bahkan diundang hadir pada pertemuan malam itu. Jin-kang terkejut melihat bahwa kekasih yang diperkenalkan Sang Ah ternyata adalah pria yang pernah dia temui dan sempat mengatainya tak cukup cantik, bahkan memberikan jaket pada saat bajunya basah. Muyong mengungkap bahwa mereka pernah bertemu 3 kali sebelumnya, termasuk ketika Jin-kang berkencan di tempatnya bekerja. Hari berganti, Sang Ah memberikan proposal dari sahabatnya pada Woo-sang. Woo-sang menuduh bahwa Jin-kang menjadi sahabatnya hanya untuk memanfaatkannya. Sang Ah geram dan tak tahan lagi. Sang Ha meminta putus dan jujur bahwa dia telah menyukai pria lain. Woo-sang tertawa. Dia membiarkan Sang Ah pacaran dengan pria lain asal tak tidur dengannya. 우리 이제 그만 만나. 나 좋아하는 사람 있어. 그 얘기하러 온 거야 오늘. 연애를 한다고 네가? 응. 해연애. 한 번쯤 귀엽고 이쁜 연애 나쁘지 않네. 해? 근데 자주는 마라. Jin-kang mengembalikan jaket milik Muyong. Mereka kebetulan tinggal di daerah yang sama dan berdekatan. Jin-kang penasaran di mana saja mereka pernah bertemu 3 kali karena dia hanya merasa baru bertemu 2 kali dengan Muyong. Muyong bilang bahwa Jin-kang seperti adiknya yang hilang. Jin-kang selalu dibuat kesal setiap bertemu Muyong. Kasar dan suka mempermainkan semua orang. Selalu merasa bahwa semua wanita akan menyukainya. Namun meski kesal, Jin-kang juga dibuat penasaran dengan sisi lain Muyong yang lembut dan perhatian.
Jin Kang berkencan dengan Curong menonton film di bioskop. Jin Kang bertemu kembali dengan Muyong yang sedang bersama gadis lain. Jin Kang merasa Muyong keterlaluan mempermainkan sahabatnya. Suatu hari saat sedang mengendarai mobil, Jin Guk tak sengaja menabrak pria. Rupanya itu adalah Muyong yang menyelamatkan seekor kucing. Jin Guk pun menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Melihat peralatan di mobilnya, Muyong tahu bahwa Jin Guk adalah seorang polisi. Dia mengungkap bahwa ayahnya dahulu juga seorang polisi di kepolisian Haesan. Jin Guk terdiam seolah ada kenangan di tempat itu. Muyong juga menanyakan hal aneh seperti apakah dia memiliki pistol dan pernah menembak seseorang. Namun pertanyaan itu terdengar lebih seperti sebuah pertanyaan yang sarkas. Berbagai pertanyaan Muyong sangat janggal untuk seseorang yang pertama dikenalnya. Jin Guk pun bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Muyong menjawab, mungkin tidak. 아저씨, 총 있어요? 쏴본 적은 있어요? 근데 진짜로 쏴봤나 보네요? 그냥 해본 말인데. 그런데 관심이 많은가 보네. 느낌이 어때요? 자기 때문에 사람이 죽으면? 끝장난 기분이야. 농담이야, 농담. 아유, 상상만 해도 그렇단 얘기지. 아유. 고맙습니다. Karena penasaran, Jin Guk menyelidiki catatan kriminal Muyong melalui temannya. Jin Kang senang karena proposalnya telah diterima oleh perusahaan milik Wusang. Dia pun menelpon Sang Ah untuk berterima kasih. Namun Sang Ah mengaku bila dia belum menyerahkan proposal itu. Jadi mereka diterima karena presentasi mereka benar-benar berhasil. Jin Kang juga memberitahu sahabatnya jika dia telah bertemu Muyong saat menonton bioskop. Namun Jin Kang mengubah informasi itu. Dia bilang Muyong menonton film sendirian dan tampak bosan. Sang Ah yang saat itu sedang bersama Muyong berpesan lain kali supaya mengajaknya. Muyong bingung mengapa Jin Kang tidak memberitahu hal yang sebenarnya. Wusang terus saja mengatur hidup Sang Ah. Dia sengaja memberikan promosi jabatan pada ayah Sang Ah yang bekerja di perusahaannya. Wusang juga tiba-tiba berniat segera menikahi Sang Ah. Dia meminta Sang Ah segera memutuskan hubungannya dengan pacar barunya. 다음 주에 아버지 들어오신다. 정식으로 인사드리고 결혼하자. 오빠. 나 오빠 물건 아니야. 나 사람이야. 물건이든 사람이든 내 거잖아. 이쁘게 하고 내려와. Jin Guk masih penasaran dengan kasus bunuh diri mahasiswi. Dia menemukan bahwa kekasih mahasiswi yang diduga sebagai pelaku memiliki kamar yang berantakan, tak sesuai dengan kepribadian yang ditemukannya di TKP, yang mampu merapikan sesuatu sesuai dengan urutan sebelumnya. Sahabatnya teringat akan permintaan Jin Guk memeriksa riwayat kriminal seseorang bernama Kim Muyong. Namun beberapa profil yang disampaikan tidak ada profil Muyong yang dia maksud. Maka bisa dipastikan Kim Muyong yang dia kenal bebas dari riwayat kriminal. Namun entah mengapa Jin Guk selalu merasa gelisah setiap bertemu dengan pria itu. Jin Kang bersama rekan-rekannya mulai bekerja untuk perusahaan Art Brewery. Saat mengunjungi lokasi, ia kembali bertemu dengan Muyong. Dia terus dibuat kesal dengan perkataan Muyong yang sangat percaya diri dan selalu mengejek hubungannya dengan Curong. Jin Kang bahkan mengancam akan melaporkan pada Sang Ah jika Muyong bertingkah mencurigakan lagi. Jin Kang berharap ini adalah percakapan pribadi terakhir mereka. Muyong kembali bertingkah, dia mengerang kesakitan seolah tangannya terluka oleh mesin. Jin Kang kembali menghampirinya dan mendapati itu hanya bualan saja. Jin Kang semakin murka pada cara Muyong mempermainkannya. 봐봐요. 살살. 넌 진짜 아웃이야. 그딴 장난이 어딨어? 너 다시는 나한테 말 걸지 마. Choi Sang-hun, kekasih yang diduga melakukan pembunuhan, berhasil ditangkap. Namun saat menjalani pemeriksaan, dia bersikeras membantah tuduhan bahwa dia pelaku pembunuhan. Dia mengaku bahwa mereka memang bertengkar, namun bukan dia pembunuhnya. Curong mendapat tugas untuk memeriksa Lim Yuri sebagai salah satu saksi dalam pembunuhan. Namun dia panik saat ditanya tentang piala yang diduga digunakan untuk membunuh. Dia hanya menjawab tidak tahu dan segera meninggalkan Curong. Yuri sebenarnya pernah melihat piala itu sebelumnya. Dia segera menghubungi Muyong.
Muyong yang sedang sibuk bersama Seng Ah tak menjawab teleponnya. Woo-sang menyelidiki siapa Muyong ini, lelaki yang mengganggu hubungannya dengan Seng Ah. Dia menemukan fakta bahwa Muyong telah berada di panti asuhan sejak usianya 6-15 tahun. Nama Kim Muyong didapatnya di panti asuhan. Dia tak pernah pacaran dengan siapapun dan tidak pernah mengajak siapapun ke rumahnya. Saat sedang minum kopi bersama sahabatnya Sojung, Jin-guk kembali bertemu Muyong. Rupanya Muyong sedang ada janji dengan Lim Yuri. Tampak tak asing dengan wajah dan tato di leher Yuri, maka Jin-guk segera kembali ke kantor untuk memastikan bahwa gadis yang sedang bersama Muyong adalah orang yang sama dengan kasus pembunuhan Mion. Yuri yang sedang cemas menyampaikan pada Muyong bahwa dia menemukan piala sahabatnya di lantai rumahnya. Karena tak tahu itu barang apa, maka dia membuangnya ke sampah. 분명히 그거였어. 이상하잖아. 나는 그게 미연이 건지도 몰랐는데. 그래서 그냥 쓰레기통에 버렸는데 생각해보니까 그게 미연이 죽은 날 아침이야. Jin-kang kembali bertugas mengumpulkan data di Arsbewery. Dia mendapati Muyong sedang bekerja dengan menggunakan kaos tanpa lengan. Terlihat Muyong memiliki luka bakar di belakang punggungnya, luka bakar yang sama persis dengan yang dimilikinya. Sikap Muyong selalu membuat Jin-kang bingung. Muyong selalu mengeluarkan candaan yang mengganggu. Namun di saat yang sama dia juga bersikap manis. Bahkan saat mereka bersama, Muyong dengan sengaja mengabaikan telepon dari Sang Ah. Muyong juga mengaku jika Jin-kang selama ini selalu mengganggu pikirannya. Jin-kang menjadi salah tingkah. Jin-guk menemukan bahwa ada seseorang mirip Muyong yang menggunakan payung berlogo Arsbewery di lokasi pembunuhan di hari pembunuhan itu terjadi. Apalagi saat Jin-kang bercerita bahwa Muyong sangat jenius karena bisa mengurutkan sesuatu dengan sangat cepat dan tepat, seperti saat memperbaiki gelang Sang Ah. Jin-guk teringat akan susunan pajangan bola salju di rumah korban pembunuhan. Sang Ah sudah muak dengan sikap Woo-sang. Kali ini dia memaksa Sang Ah untuk hadir di upacara perkenalan keluarga. Tapi Sang Ah kembali teringat kata-kata dari Muyong yang bilang, jika tak ingin melakukannya, maka jangan dilakukan. Sang Ah pun mengingat itu langsung kabur dari mobil dan kembali menemui Muyong. Sang Ah menemui Muyong dan bercinta dengannya. 아니야, 그런 거. 나 진짜로 하기 싫은 거야. 알아. Jin-guk ingin memastikan kecurigaannya pada Muyong. Namun segala pertanyaan Jin-guk dijawab dengan asal-asalan oleh Muyong. Jin-guk juga bertanya di mana dia akan meletakkan bola salju baru jika harus meletakkannya di rumah Mion. Dengan cepat dia akan meletakkannya di sebelah malaikat. Dia bahkan menyebutkan urutan bola salju itu seakan mempermainkan emosi Jin-guk. Ingin segera lepas, Sang Ah mengembalikan kunci mobil mewah dan berbagai hadiah dari Woo-sang. Dia juga mengaku bahwa di malam perkenalan keluarga itu dia tidak datang karena dia memilih menemui Woo-yong dan tidur dengannya. Woo-sang mendengar itu tentu sangat marah. Ibu Sang Ah berharap putrinya menikah dengan Woo-sang. Tahu kelakuan putrinya, dia mengurung dan menyita handphone Sang Ah. Namun Sang Ah berhasil kabur dan menemui Woo-yong melalui bantuan Jin-kang. Tak lama, ibunya berhasil menemui mereka. Ibu Sang Ah sangat kecewa pada Jin-kang hingga menamparnya. Jin-kang pun menangis, merasa bersalah, sekaligus merasa sangat terhina. 엄마, 근본 없는 년. 다 너 때문이야. 엄마 미쳤어? 가! 놔! 무영씨! Jin-kang kembali harus menyampaikan pesan dari Sang Ah pada Muyong. Mereka pun makan berdua. Lim Yuri melihat kebersamaan mereka dan mendapati Muyong terlihat begitu nyaman dan bahagia bersama perempuan itu. Karena penasaran, dia diam-diam mengikuti dan mendengarkan percakapan mereka. Jin-kang dan Muyong saling mengungkap masa lalu masing-masing. Mereka sama-sama yatim piatu sejak kecil dan memiliki luka bakar. Ayah Jin-kang meninggal sebelum dia lahir, sedangkan ibunya meninggal saat berusia 7 tahun. Dia tumbuh bersama Jin-guk sendirian. Uniknya, mereka sama-sama pernah tinggal di yayasan saat masih kecil. 야, 우리 그딴 걸로 불쌍해하지 말자. 내일 모레면 30이야. 나도 부모님 안 계셔. 알아. 아, 승아한테 들었구나.
왠지 처음부터 알았던 기분이야. 티나나? 뭐 없이 잘한 거? Jin-guk mendapati Yuri saat mendatangi seorang psikiater. Dia pun mencari tahu tentang psikiater ini. Dia adalah Kyung-mo, seorang psikiater yang pernah menerbitkan buku dengan tema trauma. Lim Yuri ternyata memiliki masalah psikologis. Dia sempat mencoba bunuh diri, namun Muyong mencegahnya. Disitulah mereka pertama kali berkenalan. Yuri memiliki masa lalu yang kelam dengan ibunya. Bahkan dia ingin membunuh ibunya sendiri. Dia sangat kecewa melihat kedekatan Muyong dengan wanita lain. Selama ini mereka dekat, namun Muyong tidak pernah menceritakan hal pribadi apapun. Saat akan pulang ke rumah, Jin-guk lupa tidak membawa payung. Padahal malam itu sedang hujan. Jin-kang berinisiatif menjemput kakaknya ke halte bus dengan membawa payung. Tak disangka sebuah mobil menabrak Ji-kang dari belakang. Beruntung Jin-guk cepat bertindak menyelamatkan adiknya. Mobil merah itu berhenti. Jin-guk menghampirinya dan ternyata itu adalah milik Yuri. Yuri ditemukan dalam keadaan pingsan. Mereka berdua membawa Yuri ke rumah sakit. Dokter menyatakan bahwa pingsan karena mengkonsumsi obat tidur, sedangkan Jin-kang dan kakaknya mengalami cedera ringan. Jin-guk meminta Jin-kang menghubungi Muyong karena tahu Muyong mengenalnya. Jin-guk memeriksa kamera dashboard mobil Yuri dan menemukan bahwa Yuri telah menunggu di depan rumah mereka lebih dari 2 jam. Kejadian itu jelas disengaja dan bukan karena kecelakaan biasa. Yuri mengaku bahwa dia cemburu melihat Muyong yang tampaknya menyukai Jin-kang. Muyong marah. Yuri mengancam akan melaporkan semua ke polisi kejadian malam itu karena dia sudah mengingat kembali kejadian pembunuhan. Muyong tak peduli. Muyong terus menunjukkan perhatiannya pada Jin-kang. Muyong bahkan sengaja menunggu Jin-kang di halte bus untuk selalu bisa mengantarnya berangkat dan pulang kerja. Muyong ingin memastikan apakah dia benar-benar menyukai Jin-kang seperti kata Yuri. 벨트 매고. 회사까지 태워주게? 회사가 어디야? 신사동. 아 뭐야? 이 동네 인심 왜 이렇게 좋은 거야? 헐, 대박. 좋아하면서 그것도 모르냐 나 같은 멍청이도 아는걸? Jin-guk menemukan beberapa bukti penting tentang Muyong yang dia duga adalah pembunuh Mion. Jin-guk berencana menggunakan Yuri untuk mencari bukti lain. Dia mengira bahwa Yuri berusaha menabrak Jin-kang karena kesal dengan Jin-guk yang mencurigai Muyong. Namun salah, Yuri mengatakan bahwa dia melakukannya karena cemburu melihat Muyong dan Jin-kang saling jatuh cinta. Kesaksian Yuri menabrak Jin-kang membuatnya harus diperiksa kepolisian atas percobaan pembunuhan. Curang menemukan fakta bahwa buku trauma karya Yang Kyung-mo banyak menyinggung tentang kisah Yuri. Yuri juga berasal dari keluarga kaya. Sejak kecil dia memiliki masalah psikologi akibat merasa diabaikan, terutama oleh ibunya. Namun Yuri dibebaskan karena kurangnya bukti. 야, 너 어디 가? 야, 너 깜빵 가야 되는데? 아! 쟤 왜 지금 갔지? 왜 가요? 아, 유경사님이 증거 불충분이라고. Merasa bersalah dengan sahabatnya, Jin-kang mencoba menghindari Muyong. Namun Muyong terus menggodanya. Muyong dipecat, tapi bosnya membantu merekomendasikannya untuk kerja di tempat lain. Pemecatan ini imbas kekesalan Woo-sang karena batalnya pernikahan Woo-sang dengan Seng Ah. Seng Ah diam-diam berencana menjual tempat workshopnya untuk bisa memiliki uang dan kabur bersama dengan Muyong. Namun Muyong telah beberapa hari mengabaikan pesan-pesannya. Saat mengetahui kabar pemecatan Muyong, Seng Ah meminta maaf telah menyebabkan Muyong dipecat. Dia mengajak Muyong kabur berdua setelah gudang workshopnya terjual. Namun rupanya masalah uang sangat sensitif bagi harga diri Muyong. 우리 진짜 부자지. 부자네. 무영 씨는 어디로 가고 싶어? 글쎄. 나는 좀 따뜻한 데가 좋은데. 그리스 어때? 나는 떠날 때 아무것도 안 가져갈 거야. 근데 어디? 내일부터 일부 한다니까? Jin-kang marah Muyong mengetahui perlakuan Muyong pada Sang Ah. Muyong mengaku dia tak mencintai Sang Ah.
Dia hanya penasaran saja dengannya. Jin Kang pun bertanya, apakah Muyong pernah benar-benar mencintai seseorang dengan tulus. Di situ Muyong malah menjawab, katanya pernah. Dia mencintai Jin Kang. 너 한 번이라도 누굴 진심으로 좋아해 본 적이 있기는 하니? 너 Wusang pernah meminta Muyong untuk membuat bir khusus untuk pernikahannya dengan Sang Ah. Meski pernikahan itu batal, Muyong sengaja mengirimkan bir itu ke kantor Wusang. Namun kakak Wusang, Jang Seran, yang menerima paket itu. Seran pun kemudian mengundang Wusang untuk minum bir bersama. Wusang tampaknya jengah dan memiliki hubungan yang penuh konflik dengan kakaknya itu. Kakaknya memberikan bir Love Forever, hadiah dari Muyong, dan terus menertawakannya. Ternyata selain memecat kekasihnya, Wusang juga memecat ayah Sang Ah. Jin-gu menanyakan tentang CCTV pada saat kematian Miyeon. Muyong sengaja terus mempermainkannya dengan jawaban yang membingungkan. Membuka jaketnya hingga Jin-gu melihat luka bakar di punggungnya. Muyong berkata bahwa Yuri tidak pernah bisa berbohong. Maka Jin-gu bergegas menyelidiki hasil tes darah Yuri di rumah sakit tempat dia pernah dirawat dan menemui psikiater Kyungmo untuk menanyakan kaitan obat tidur dengan efek ingatannya. Katanya penggunaan obat hingga 10 pil sebenarnya masih sesuai dosis. Kyungmo menjelaskan bahwa kisah di buku trauma tentang anak bernama Sojung adalah kisah Yuri. Psikiater juga menyebutkan bahwa Yuri hanya membutuhkan waktu dan orang yang bisa benar-benar dia percaya tanpa ragu. 임유리 약물 중독입니까? 아시겠지만 진료 관련 사항은 말씀드릴 수가 없습니다. 죄송하지만 도움이 되긴 힘들겠네요. 트라우마와 함께 선생님 책 읽었습니다. 7장에 나오는 수정이라는 아이가 유리라는 것도 알고 있고요. Yuri kembali ingin bunuh diri. Selama ini hidupnya tenang tanpa obat tidur karena kehadiran Muyong. Namun Muyong kini mencintai orang lain. Jin-gu yang melihatnya berusaha mencegah. Yuri tetap melompat, namun Jin-gu berhasil meraih tangannya. Yuri justru menarik tangan Jin-gu. Mereka terjatuh berdua, namun penyelamatan telah menyiapkan penyelamatan di bawah. 임유리! 뛰려고? 안 돼, 유리야. Jin-gu merasa selama ini dia terlalu obsesi menuduh Muyong. Dia mulai ragu bahwa Muyong pelaku pembunuh Miyeon, apalagi saat menemukan fakta bahwa Yuri juga memiliki tangan kidal. Saat tiba di rumah, Jin-gu mengambil sebuah kotak di kamarnya, membuka kembali sebuah poster yang telah lama disimpannya. Poster tentang anak laki-laki yang hilang dengan luka bakar di bahu dan di lengan tangan kanannya. Sementara itu, Sang Ah mabuk berat di Arts. Dia menghubungi Jin Kang untuk menemaninya. Muyong juga datang dan mengantar Sang Ah pulang ditemani Jin Kang karena Sang Ah tak sadarkan diri. Di mobil, Muyong terus menggoda Jin Kang. Keesokan harinya, Sang Ah menemui Jin Kang, memintanya untuk menjelaskan rekaman suara di dashboard mobilnya ketika dia dan Muyong mengantarnya pulang. Sang Ah ternyata juga telah menanyakan langsung pada Muyong apakah dia menyukai Jin Kang. Muyong menjawab pesan singkatnya, iya. 승아는 좀 괜찮아? 응, 그런 거 같아. 오늘은 순하네. 네 눈 웬일로 순하다고. 바로 나오네. 지금 딱 그 눈. 그 되게 사람 철렁하게 완전 심쿵. 운전하지. 혹시 진강 언니 좋아해? 승아야, 언니도 무영 씨 좋아해? Jin Kang menemui Muyong untuk menanyakan mengapa dia menjawab pertanyaan Sang Ah seperti itu. Muyong enggan membahas Sang Ah lagi. Dia justru meminta Jin Kang untuk merayakan hari ulang tahunnya di rumahnya. Jin Kang kecewa karena Muyong sungguh tak berperasaan dan menghancurkan hubungan persahabatan mereka. Muyong yakin Jin Kang tahu bahwa Muyong benar-benar menyukainya dan merasa bahwa Jin Kang pun memiliki perasaan yang sama. Jin Kang terus mengelak dan meninggalkan
meninggalkan Muyong. Muyong merayakan ulang tahunnya sendirian. Namun sebelum dia meniup lilin, pintu rumahnya digedor. Sekelompok orang tiba-tiba menghajarnya tanpa penjelasan. Jin Kang yang merasa bersalah telah menolak ajakan Muyong kembali ke rumah Muyong. Melihat Muyong disiksa, dia segera melapor polisi dan berusaha menghentikan mereka. 여보세요? 최대한 빨리 좀 와주세요. 여기 지금 사람. 김무영. 가자. Sang Ah berhasil menjual gudang workshopnya. Dia kembali teringat pertemuan terakhirnya dengan Muyong. Ketika itu, Muyong memutuskannya. Dia juga mengaku tak pernah benar-benar mencintai Sang Ah. Sang Ah kembali menemui Muyong, menanyakan apakah dia melakukan semua ini karena uang. Jika benar, maka ia akan menyerahkan uang hasil penjualan gudang workshopnya pada Muyong. Muyong membenarkan dan menerima cek sebesar 2 juta dolar. Namun, menyadari wajah Muyong penuh luka, Sang Ah menduga semua ini adalah ulah Wusang. Jin-gu tak sengaja bertemu Muyong dan melihatnya penuh luka. Muyong bercerita bila dia telah dikeroyok. Dia juga memamerkan cek sebesar 2 juta dolar. Muyong mulai bekerja di Eagle. Pimpinannya mengajaknya untuk menghadiri acara peluncuran produk baru dari perusahaannya. Jin Kang juga menghadiri acara itu. Jin Kang menyadari salah satu orang yang bernama Wusang ada saat malam pengeroyokan Muyong. Muyong terus mengejek dan menantang Wusang. Muyong juga meminta Wusang untuk berhenti mengganggunya karena dia masih ingin berhubungan dengan Sang Ah. Wusang yang sudah tahu tentang pacar baru Muyong tertawa dan menanyakan bagaimana dengan pacar barunya. 그러니까 10억 먹고 떨어지라고. 난 계속 승아 만나야겠으니까. 사귀는 애이 따로 없네? 네 여자가 쟤라며. 유진가. 잘 어울린다 아주. 차라리 국어를 해. 누가 알아? 얌전히 속 내밀면 몇 푼도 못 해주지. Sementara itu di rumahnya, Sang Ah menerima sebuah surat. Rupanya berisi cek yang dia berikan pada Muyong dan berisi sebuah pesan. Aku tidak yakin apakah ini cinta, tapi mari kabur bersama. Sang Ah pun menulis surat untuk orang tuanya dan berniat kabur dari rumah. Wusang mendatangi Sang Ah tetapi dia sudah bersama Muyong bersiap untuk pergi. Wusang memperingatkannya agar tak tertipu dengan Muyong. Muyong menjawab bahwa Sang Ah sudah tahu bahwa dirinya adalah seseorang berdebah. Mobil mereka saling berkejaran menghindari truk. Sang Ah segera membanting setirnya ke arah kanan. Tak dapat menghindar, mobil Wusang menabrak mobil mereka. 잡히지 마. Jin Kang mendapat kabar bahwa mobil Sang Ah dan Wusang mengalami kecelakaan. Wusang dinyatakan tewas. Sang Ah telah melewati masa kritis, namun kondisinya masih harus terus dipantau. Anehnya, Muyong tidak ditemukan dalam kecelakaan itu. Bahkan namanya tidak terdaftar di rumah sakit. Berita pun mengabarkan bahwa Sang Ah berada di mobil Wusang malam itu. Padahal Jin Kang yakin melihat kedua mobil mereka berkejaran. Jin-gu menduga keluarga Wusang memanipulasi keterangan pada kejadian itu. Jin-gu juga mulai menyadari bahwa adiknya sangat mengkhawatirkan Muyong hingga sering melamun. Diam-diam, Jin Kang sering mendatangi rumah Muyong. Jin-gu menemui Kim Sang-jin, komandan lalu lintas yang menangani kasus kecelakaan Wusang dan Sang Ah. Kim Sang-jin bukan orang baru. Mereka pernah satu tim ketika mereka bertugas di Haesan. Jin-gu menanyakan di mana Muyong, namun sia-sia. Sang-jin juga tak tahu di mana Muyong berada. Namun Sang-jin menjelaskan bahwa Muyong adalah saksi mata. Tentu mereka menyembunyikannya. Sang-jin juga menyebutkan bahwa di malam itu ditemukan sebuah amplop berisi cek dengan jumlah 2 juta dolar serta pesan untuk kabur bersama. Sebelum pulang, Sang-jin menanyakan tentang anak yang selama ini dia rawat dan apakah Kyung-chul, rekan kantornya, tak pernah bercerita apapun tentang anak laki-laki yang dulu dicarinya. 20 tahun yang lalu, anak itu ke kantor polisi dan ditemui oleh Kyung-chul. Saat itu, Jin-gu sudah pergi meninggalkan Haesang. Di kediaman Wusang, kakak Wusang memasuki sebuah kamar yang dijaga beberapa orang.
Muyong tersadar. Dalam tidurnya dia selalu terbayang kenangan masa kecilnya ketika seseorang menembakkan pistol di depan matanya. Sebelum meninggalkan rumah Wusang, Muyong diminta untuk menandatangani sebuah memorandum. Atas itu, Muyong diberi imbalan $1 juta. Dia menerima cek dan pergi tanpa berkomentar. Malamnya, Jin Kang kembali datang ke rumah Muyong, memberi kucing peliharaannya makan. Namun saat Muyong mendatanginya, dia pergi menghindar. Muyong menarik tangannya dan menciumnya. Yuri mendatangi kantor polisi. Dia menceritakan apa yang dia ingat di malam itu. Dia bercerita bahwa malam itu dia tak sadarkan diri. Saat dia sadar, dia sudah berada di rumah Mion. Mion sedang bertengkar dengan pacarnya. Setelah pacarnya pergi, yang dia lihat hanya darah dan dia tak mengingat apapun lagi. Curong menemukan beberapa fakta baru. Malam sebelum Mion meninggal, sedang ada pesta di Arch. Mereka semua mabuk parah dan merusuh. Mion disebut sangat menyebalkan, kasar dan berbuat onar. Muyong berinisiatif mengantar Mion pulang malam itu. Ponsel Jin Kang bergetar. Sebuah pesan membuatnya menangis. Seng Ah dikabarkan meninggal. Jin Kang sangat berduka atas kematian Seng Ah. Berbeda dengan Muyong yang bahkan tak terkejut mendengar kabar itu. Hatinya terlalu dingin untuk merasakan empati. Jin-gu kembali menemui Yuri. Dia menanyakan mengapa malam itu dia menyelinap ke rumah Mion dan dari mana dia tahu pin akses unit Mion. Saat reka adegan pertemuan sebelumnya, Yuri juga secara refleks keluar dari gedung melalui jalan yang tak terpantau CCTV. Apakah itu arahan dari Muyong? Yuri histeris mengatakan bahwa dia tak mengingat apapun. Jin-gu mengaku bahwa saat muda dia pernah membunuh seseorang. Meski begitu, dia bisa membuka lembaran baru. Jin-gu meminta Yuri mempersiapkan diri dan segera menyerahkan dirinya. Curong menemukan bukti video dari dashcam sebuah mobil yang melintas saat malam kematian Mion. Dia melihat Muyong dengan payung Arch tampak melewati jalan di sekitar gedung. Curong segera menemui Tang Sojung untuk meminta data-data Muyong. Jin Kang merasa saat kecelakaan terjadi dia selalu mencemaskan Muyong, melupakan Seng Ah yang juga sedang sekarat. Dia takut Muyong meninggal, namun justru Seng Ah yang meninggal dunia. Mengapa Muyong bahkan tak peduli pada nyawanya sendiri? Muyong hanya menjawab tidak tahu. Jin Kang menangis dan meninggalkan Muyong. Muyong mengikutinya. Curong bersama rekan-rekannya kebetulan sedang lewat dan melihat Muyong mengikuti Jin Kang. Muyong saat ini telah menjadi tersangka pembunuhan Mion sejak ditemukan video dashcam. Mereka pun menangkap Muyong saat itu juga. Oh, sekiannya ada. 김구영 씨, 당신을 정미연 살인 및 사체 유기 혐의로 체포합니다. 아시죠? 변호사 선임하시 있고. Rumah Muyong kini digeledah. Mereka menemukan lukisan anak-anak di kulkas dan piala yang diduga digunakan untuk memukul kepala belakang Mion. Muyong menjalani pemeriksaan. Dia membenarkan bahwa dia menyembunyikan beberapa barang Mion. Muyong tidak melakukan perlawanan apapun. Namun, Jin-gu tiba-tiba masuk ke ruangan. Tepat saat petugas menanyakan apakah benar dia membunuh Mion, Muyong membenarkan. Dia menunjukkan sejumlah uang dalam amplop sebagai motifnya. Jin-gu mengatakan bahwa pengakuan itu tak benar. Muyong bukanlah pembunuhnya. Pembunuh Mion ada di luar saat ini dan telah menyerahkan diri. Di luar, Yuri ditemani Sojung sedang bersiap memberikan pernyataan dan menyerahkan diri. Yuri memiliki sebuah video mesra bersama pacar Mion saat mereka sama-sama sekolah di Amerika. Rekaman itu bocor ke tangan Mion dan Mion memeras Yuri. Awalnya Mion meminta tas dan aksesoris, namun kemudian dia juga meminta $100.000. Yuri bahkan menjual mobil dan barang lainnya, tapi hanya mampu memberi $20.000 saja. Mion juga menyebarkan video itu ke berbagai grup pertemanan. Yuri mengkonsumsi obat tidur dosis tinggi cukup lama karena sangat cemas. Saat polisi datang ke rumah dan mengabarkan bahwa Mion tewas, dia senang. Dia tak sadar bahwa dia sendiri yang membunuhnya. 저녁에 일어나 보니까 경찰들이 와서 비연이가 죽었다. 그 얘기 들으니까요. 너무 좋았어요. 비연이가 죽었잖아요.
전 정말 제가 죽인지도 몰랐어요. Jin-guk mendatangi Muyong di ruang pemeriksaan. Jin-guk heran mengapa Muyong harus mengakui sesuatu yang tak dilakukannya. Apakah hanya untuk melindungi Yuri? Muyong menjawab, dia hanya ingin semua cepat selesai. Di malam kejadian itu, Yuri sedang mabuk. Dia menghubunginya tengah malam. Dia bilang dia bersama Mion. Muyong segera menuju apartemen Mion. Muyong mendengar suara Mion jatuh. Jin-guk langsung menyela bahwa itu bohong. Muyong terlihat melewati gang pada pukul 2. Gang itu hanya berjarak 3 menit dari gedung. Saat Mion jatuh pukul 3, ada selisih 27 menit. Saat itu, Muyong pasti sudah ada di unit apartemen Mion. Muyong tak menjawab. Dia meninggalkan ruang pemeriksaan karena tak seharusnya dia masih diperiksa di atas jam 10 malam. Berita penangkapan Muyong telah muncul di berbagai media. Polisi belum sempat merilis tersangka baru, namun berita telah tersebar. Sementara di kantor, campur tangan Jin-guk sudah sangat mengganggu Kyung-chul. Kyung-chul memperingatkan dia agar segera membuat Jin-guk mengundurkan diri. Curong mendapat tugas untuk memeriksa daftar komunikasi Muyong. Siapa saja orang yang terus dihubungi. Daftar itu akan digunakan untuk membuat daftar saksi. Curong sangat bingung mengapa Jin Kang ada dalam daftar itu. Ada hubungan apa di antara mereka? Semua perusahaan keluarga Wusang kini telah beralih ke Jang Seran. Asisten Seran memberikan kabar dari bank bahwa cek $1 juta untuk Muyong telah Muyong donasikan seluruhnya ke panti asuhan di Haesan secara anonim. Curong melakukan interogasi pada Muyong. Dia mengingat saat berada di depan rumah Jin Kang dan akan menciumnya. Muyong ada di sana dan mengganggu mereka. Curong memperingatkan Muyong untuk berhenti mengunjungi Jin Kang lagi jika memang Muyong benar-benar peduli padanya. 조금의 진심이라도 남아있다면 너는 진강 씨한테 연락하지 마. Muyong telah dilepaskan meskipun masih akan dilakukan penyelidikan. Dia segera menemui Jin Kang dan menegaskan bahwa bukan dia yang membunuhnya. Jin Kang ingin segera menghindar dan pergi. Jin Kang mulai takut terlalu dekat dengan Muyong. Dia juga merasa semakin sulit memahaminya. Muyong kembali mimpi buruk, ingatannya semakin jelas. Kejadian di masa lalu ketika ayahnya tewas ditembak di depan matanya. Jin-guk kembali ke gedung apartemen lokasi pembunuhan. Dia teringat hasil penyelidikan Curong bahwa di hari pembunuhan, Muyong tidak langsung masuk ke gedung. Dia menunggu di minimarket sambil membeli minum dan mencharge handphonenya. Di kemudian hari, dia memanggil Muyong. Dia meminta Muyong mereka adegan saat itu. Jin-guk menganggap bahwa mengisi ponsel selama 20 menit itu terlalu lama. Untuk apa pula Muyong meminjam handphone dan dengan sengaja memberitahu pin akses Mion pada Yuri. Muyong seakan menuntun Yuri untuk membunuh Mion malam itu dan sengaja memantaunya dari minimarket. Muyong menceritakan bahwa beberapa hari sebelum kejadian, Muyong melihat Yuri ditindas oleh Mion. Muyong memberikan sebuah undangan festival bir untuk Yuri, berikan pada Mion. Namun saat acara, Mion terus mengacau. Dia bahkan menggoda Muyong dan mengajak Muyong ke apartemennya. Muyong mengikuti Mion hanya untuk melihat video Yuri di handphone Mion. Setelah urusannya selesai, dia segera pulang. Muyong kembali ke rumah. Di depan rumahnya telah ada Seran, kakak Wusang. Dia memberinya kartu nama dan berharap dapat berbicara lebih lanjut. 미안하면 찾아와요. 상의할 게 있으니까. Jin Kang kembali ke kantor. Rekan kantornya heboh karena Muyong telah bersedia menangani Bir Angel Tear yang juga merupakan perusahaan Seran. Mereka berharap Jin Kang bisa memenangkan proyek promosinya kembali. Apalagi mereka tahu bahwa Jin Kang cukup dekat dengan Muyong. Jin Kang berkencan ke pantai dengan Curong. Saat akan berangkat, Jin Kang melihat Muyong memasuki mobil keluarga Seran. Selama perjalanan, Curong menyadari bahwa Jin Kang sendiri melamun memikirkan orang lain. Curong pun menawarkan jika ingin menunda ke pantai lain waktu saja. Jin Kang menyetujuinya. Curong mengantarnya pulang. Jin Kang meminta maaf jika selama ini dia telah jahat pada Curong. Curong tidak masalah jika mereka tak jadi berpacaran dan Jin Kang memilih orang lain, asalkan orang itu bukan Muyong. 미안해요. 내가 진짜 초롱 씨한테 너무 잘못한 것 같아요. 미안해요, 초롱 씨. 진강 씨, 나랑은 안 사귀도 되지만 진강 씨, 그 사람은 안 돼요. 진강 씨 같은 사람은 그런 사람 만나면 안 돼요. Jin-guk marah besar menemukan gambar Muyong di tempat sampah Jin Kang.
Apalagi dia juga menemukan bahwa nomor adiknya itu adalah nomor yang paling sering dihubungi oleh Muyong. Beruntung, Curong yang sedang bertugas memeriksanya. Jika tidak, dia pasti sudah diinterogasi sebagai saksi. Jin-guk meminta Jin Kang menjauhi Muyong dan mengingat apa yang terjadi pada sang Ah. Tapi Jin Kang sungguh keras kepala. Dia kembali menemui Muyong, menanyakan mengapa semua orang terus menganggap Muyong adalah orang yang jahat dan membuatnya takut jika terus berada di dekatnya. Tapi dia tak bisa berhenti. Jin Kang juga menanyakan apakah Muyong menerima tawaran Cheran. Muyong menjawab dia akan menolaknya jika Jin Kang melarang. Jin Kang meminta Muyong menolaknya dan meminta berjanji menjadi orang yang baik. Muyong meminta Jin Kang menunjukkan bagaimana caranya. 너 되게 나쁜 놈이지. 너랑 있으면 나까지 나쁜 일 생길 거래. 그래서 너랑은 절대로 얽히면 안 되는 거래. 네가 나쁜 게 싫어. 세상 사람 다 바뀌어도 너는 절대로 안 바뀔 거래. 좋은 사람이 되겠다고 약속해. 가르쳐줘. Cheran menanyakan kembali tawarannya pada Muyong melalui pesan singkat. Muyong segera menjawabnya tidak. Rekan kerja Jin Kang sedang membahas desain yang akan digunakan untuk materi promosi bar baru Cheran. Namun karena Muyong yang akan menangani instalasinya, maka mereka menanyakan bagaimana selera Muyong. Jin Kang tergagap dan menjawab bahwa sepertinya Muyong telah menolak tawaran itu. Rekan kerjanya pun terheran mengapa Jin Kang sudah tahu dan seharusnya Jin Kang sangat kecewa karena berita ini. Namun Jin Kang justru terlihat sangat ceria hari itu. Muyong menunggu Jin Kang sepulang kerja dan mengajaknya naik bus bersama. Mereka lalu makan bersama. Muyong penasaran mengapa Jin Kang meminta Muyong menolak tawaran Cheran. Padahal tawaran itu sangat menguntungkan baik untuk Muyong maupun perusahaan tempat Jin Kang bekerja. Rupanya Jin Kang merasa tak nyaman Muyong berada dekat dengan orang yang selalu menghalalkan segala cara seperti mereka. Jin Kang sangat bahagia malam itu. Muyong mengantarnya pulang, menggandeng tangannya dan mereka membeli bunga bersama. 아무래도 난 네가 계속 싫을 것 같아. 잘해봐. 꽃집이다. 언제 생겼지? 안녕하세요. 어서 오세요. Cheran kembali mengundang Muyong untuk menanyakan mengapa Muyong menolak penawarannya. Muyong menjawab bahwa dia sedang ingin berusaha menjadi orang baik. Cheran merasakan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Hidup Cheran penuh dengan hal membosankan dan dia selalu mengejar hal yang berkilauan. Dan saat ini Muyonglah yang baginya terlihat paling berkilau. Jin-guk semakin cemas melihat kedekatan Jin Kang dengan Muyong. Jika benar Muyong adalah anak laki-laki yang selama ini dia cari, maka sebaiknya mereka tak saling mengenal. Dia mendatangi rumah Muyong, menanyakan kembali hubungan Muyong dengan Jin Kang. Dia meminta tegas pada Muyong segera mengakhiri hubungan mereka. Jin Kang mendatangi Muyong saat Muyong mimpi buruk. Muyong menceritakan mimpinya saat itu usianya sekitar 5 tahun. Saat air mendidih, tiba-tiba ada pistol ditembakkan tepat ke arah ayahnya. Lalu ada suara yang memanggilnya persis seperti suara Jin Kang. Dia mengingat ketika dia berjalan sendirian tanpa arah, dia yakin ada seseorang yang menunggunya, tapi entah siapa. Muyong mengambil sebuah gambar yang ia simpan di kulkas. Di gambar itu terdapat 4 orang, ayah, ibu, Muyong dan seorang adik perempuan. Di gambar itu juga terlihat seorang malaikat di belakang. Muyong merasa bingung. Sejak kecil dia merasa bahwa ayahnya adalah seorang polisi dan sosok ayah yang ada di benaknya masih mencarinya dengan gelisah. Jin Kang menggenggam erat tangan Muyong, ikut merasakan kesedihan Muyong dan memeluknya. Keesokan harinya, Jin-guk menyiapkan kimbap untuk dibawa ke kuil. Namun tiba-tiba Jin Kang mengatakan bahwa dia tak bisa ikut ke kuil. Dia berbohong masih sangat sibuk dengan pekerjaan. Padahal dia ingin pergi dengan Muyong ke Haesan. Muyong tak hadir dalam interogasi yang dijadwalkan siang itu karena izin pergi ke Haesan. Saat di kereta, Muyong menanyakan mengapa Jin Kang ke kuil setiap tanggal 1 November. Jin Kang pun juga bingung kenapa dia melakukan itu. Dia dan kakaknya sudah terbiasa melakukannya sejak masih tinggal di Haesan. Itu seperti acara tahunan bagi mereka berdua. Jin Kang bercerita bahwa dulu tiba-tiba Jin-guk dimutasi ke Seoul. Namun setelah dipikir, mutasi seorang polisi ke kota besar seperti Seoul itu aneh, berbeda jika sebaliknya. 회사에서도 경찰이었어? 응. 22살 때부터 경찰이었으니까 당연히 해산에서도 경찰이었지. 아저씨 고향 해살이잖아.
근데 진짜로 아는 경찰이 한 명도 없어요? 없어. 왜? 아니야, 아무. Sementara di kantor polisi, seorang rekan Jin-guk menanyakan mengapa Jin-guk selalu bersih tegang dengan Kyung-chul. Salah satu dari mereka tahu bahwa Jin-guk dan Kyung-chul dulu satu tim, namun tim mereka dibubarkan karena sebuah kesalahan Jin-guk. Tersangka yang mereka kejar tewas saat pengejaran yang dilakukan oleh Jin-guk sendirian. Penjahat itu jatuh ke jurang dan meninggal. Kejadian itu membuat Jin-guk trauma. Jin-guk tetap ke kuil bersama Sojong. Sementara itu di Haesan, Jin-kang menikmati hari berdua bersama Muyong dan mendatangi panti asuhan tempat mereka dulu dibesarkan. Biarawati terkejut dan terharu melihat mereka. Muyong menceritakan tentang Jin-kang sebagai orang yang ingin selalu dibuatnya terkesan. Muyong datang untuk mencari masa lalunya. Dulu sebelum dia datang ke panti asuhan, ada polisi dari Haesan yang mencari anak laki-laki dengan ciri luka bakar. Saat Muyong kecil datang, kepala suster melaporkan kepada polisi. Namun saat itu polisi menjawab bahwa mereka telah menemukan anak itu, jadi sepertinya itu bukan Muyong. Saat berumur 8 tahun, dia mendatangi kepolisian untuk mencari kepastian apakah polisi itu ayahnya atau tidak. Namun dia tak mendapat jawaban. Muyong kecil juga memiliki kebiasaan duduk di pinggir danau mengamati orang-orang. Jin-kang menceritakan bahwa dia juga memiliki banyak teka-teki di masa lalunya. Dia tak memiliki satupun putu bayi. Dia bingung mengapa dia bisa lahir di tahun 90 sementara ayahnya meninggal dunia di tahun 88. Dia curiga dia bukan adik kandung Jin-guk. Jin-kang dan Muyong melewati malam itu dengan bercinta. Sementara itu, Jin-guk sangat merasa bersalah karena pernah membuat seseorang tewas. Rasa bersalah selalu menghantuinya, apalagi dia tak pernah dihukum karena perbuatannya. Penjahat itu tak tewas karena jatuh ke jurang, tapi dia ditembak. Dia tak ingin Yuri merasakan yang sama. Itu sebabnya dia sangat ingin Yuri mengakui dan menyerahkan diri. Ketika SMP, dia pernah ingin menjalani operasi menghilangkan bekas luka bakar. Namun Jin-kang mengetahui bahwa dokumen kelahirannya menyebutkan dia lahir tahun 1994. Padahal dia lahir tahun 1990. Dia sadar kalau ada yang tak beres, maka dia membatalkan operasi. Kalau bekas luka bakar itu hilang, dia tak akan pernah tahu siapa dia sebenarnya. Pimpinan Jin-kang sedang membutuhkan draft pekerjaan Jin-kang. Karena tak bisa menghubungi Jin-kang, dia menghubungi Jin-guk. Jin-guk pun tahu bahwa Jin-kang tak sedang lembur di kantor. Jin-guk bergegas pulang dan juga menghubungi kantor untuk memastikan perkembangan interogasi Muyong. Namun rupanya Muyong izin untuk ke Haesan. Jin-guk mendapati Jin-kang tak pulang malam itu dan baru pulang pagi hari. Jin-kang berlaku seolah dia dari kantor, mengatakan bahwa kimbab kakaknya sangat disukai teman-temannya. Namun Jin-guk mengatakan bahwa pimpinan Jin-kang telah menghubunginya karena tak menemukan draft yang dia butuhkan. Jin-kang ketahuan dan mengaku telah berbohong. Dia pun jujur bahwa dia ke Haesan bersama dengan Muyong. Di situ Jin-guk pun langsung marah besar karena Jin-kang tak mengikuti apa yang dia minta. Jin-kang sedih karena kakaknya tak mau mengerti bahwa dia benar-benar mencintai Muyong. Jin-kang tak pernah melihat Jin-guk semarah itu dan sebenci itu dengan seseorang. Jin-guk pun mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Dialah yang membesarkan Jin-kang sendirian. Jin-kang menangis karena selama ini pun dia selalu merasa bersalah telah menjadi beban hidup kakaknya. 오빠한테 내가 평생의 집인 거 알아. 오빠 덕에 큰 것도 알아. 너무너무 잘 아니까 제발 그만해. 안 그래도 오빠한테 미안해 죽겠으니까 생색 좀 그만해 제발. 너무 숨 막히고. 네가 무슨 짐이고 내가 무슨 너 이 자식. Jin-guk sangat emosional di kantor hari itu. Sojong khawatir dan menghubungi Jin-kang menanyakan apa yang telah terjadi. Jin-kang bingung mengapa Jin-guk begitu membenci Muyong. Sojong mengatakan bahwa mungkin saja ada alasan-alasan yang tidak dia ketahui. Jin-guk menunggu Muyong setelah interogasi. Dia memperingatkan kembali agar Muyong tak menemui adiknya, dan bila Muyong tak menjauhi adiknya, dia akan menghalalkan segala cara untuk menjauhkan mereka. Muyong tak peduli, dia justru penasaran apa yang akan Jin-guk lakukan jika memang dia tak menuruti perkataannya. Jin-kang terus menemui Muyong.
Muyong tak suka Jin Kang terlalu memikirkan pendapat kakaknya. Baginya, mereka tak perlu memikirkan persetujuan kakaknya. Jin Kang tersinggung. Bagi Jin Kang, kakaknya adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Karena kakaknya lah yang paling peduli pada Jin Kang. Jin Kang sangat kecewa. Jin Kang pun pergi meninggalkan Muyong. Tentu Muyong langsung mengejar dan berusaha meminta maaf karena tindakannya tadi terlalu berlebihan. 네가 그럼 내가 마음이 아프잖아. 난 네 편이란 말이야. 거절당하는 게 아무렇지 않은 사람이 어딨어. 그런 게 익숙한 사람이 어딨어. 다음엔 내가 감대도 잡을 거지? Saat sarapan, Jin Kang meminta maaf pada Jin-gu atas kejadian kemarin. Dia juga meminta diberikan waktu untuk berusaha membuat Jin-gu menyukai Muyong. Jin-gu tak menanggapi dan segera meninggalkan meja makan. Psikiater Kyung Mo ingin menemui Yuri di kantor kepolisian. Namun hari itu hanya boleh ada satu kunjungan untuk Yuri, sedangkan Yuri sudah dikunjungi sebelumnya oleh Jin-gu. Maka psikiater itu menyempatkan berbincang dengan Jin-gu. Psikiater menjelaskan bahwa ibu Yuri menghubunginya dan mengabarkan bahwa Yuri tak mau didampingi pengacara. Jin-gu juga memberitahukan bahwa Muyong, teman yang membantu Yuri membersihkan TKP, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Psikiater kaget mendengar nama Muyong, apalagi saat mengetahui kalau usianya 30 tahun. Psikiater merasa pernah mengenalnya, namun dia masih tak yakin. Psikiater Kyung Mo segera mencari berita Muyong. Melihat rumah Muyong yang sangat kosong, Jin Kang berinisiatif mengajak Muyong berbelanja membeli berbagai perlengkapan rumah. Jin Kang membeli banyak barang, termasuk sebuah boneka kucing. Jin Kang menyelipkan foto masa kecilnya di boneka kucing itu. Melihat foto Jin Kang di depan rumah sakit Haesan, Muyong teringat masa kecilnya ketika melewati gedung itu. Psikiater Kyung Mo kembali menemui Jin-gu. Dia menjelaskan bahwa anak bernama Myung Ho di bab 2 buku trauma menceritakan tentang Muyong. Perbuatan Yuri membuatnya sangat terkejut, namun keterlibatan Muyong membuatnya semakin takut. Jika hidup Muyong kini tak terkendali, maka dia ikut akan merasa bersalah. Ini semua karena dia pernah membuat keputusan yang salah dulu. Jin-gu melihat Muyong saat mereka sama-sama berbelanja. Dia juga mendengar bahwa Muyong akan memasak untuk makan malam bersama pacarnya. Masuk akal mengapa Jin Kang bilang akan pulang telat dan tak makan malam di rumah. Mereka tak sadar bahwa diam-diam Jin-gu memantau mereka dari luar. Muyong keluar sebentar untuk membeli pembuka botol. Namun dia berpapasan dengan Jin-gu. Jin-gu pun di situ langsung menusuk parut Muyong. Jin Kang cemas menunggu Muyong yang tak kunjung kembali. Dia mendengar suara sirine. Handphone Muyong tak dapat dihubungi karena rupanya tertinggal di rumah. Merasa ada yang tak beres, dia pergi menyusul Muyong, mencari ke berbagai tempat dan melapor polisi. Namun tak ada hasil. Jin Kang pun pulang dalam keadaan cemas. Dia tidak tahu Muyong sekarang ada di mana. Muyong pergi ke tempat psikiater Kyung Mo dalam keadaan terluka. Psikiater Kyung Mo merawat Jin-gu. Dia membuka dompet Muyong, menemukan foto Jin-gu bersama seorang anak kecil di dompetnya. Jin-gu menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan surat pengunduran dirinya. Dia juga melaporkan bahwa kemarin malam dia telah menusuk seseorang. Muyong telah sadar kembali. Dia segera menghubungi Jin Kang. Dia berbohong mengabarkan bahwa dia sedang ada di rumah teman. Jin Kang tak percaya. Muyong ingin langsung pulang, namun Kyung Mo mencegahnya karena jahitannya belum bisa digunakan untuk banyak bergerak. Kyung Mo menanyakan bagaimana Muyong bisa mengenal Jin-gu. Muyong pun menjawab bahwa ini semua berkat Kyung Mo. Muyong menyadari bahwa Kyung Mo adalah dokter yang menghampirinya di depan rumah sakit Haesan saat dia masih kecil. Jin-gu mengaku pada Jin Kang bahwa dia telah menusuk Muyong dan dia tak merasa menyesal. Jin-gu mengatakan bahwa dia bisa melakukan hal yang lebih kecil lagi jika mereka tak berhenti untuk bertemu dan berhubungan lagi. 찔렀다고 내가.
사람이 아니라 더한 것도 찌를 수 있어. 더한 짓도 할 수 있고. 그러니까 더는 오빠가 어떻게 사람을 칼로 찔러? 미쳤어. 후회 안 해. 그 방법밖에 없었으니까. 오빠가 가려운 애야. 나보다 더 힘들게 큰 애야. 오빠가 그러지 않아도 걔 상처 많이 받은 애야. 쉬고 자. Sojung memberitahu bahwa bab 2 buku Kyungmo adalah tentang anak yang hilang ingatan. Artinya, bila benar anak itu Muyong, dia tidak ingat masa kecilnya. Jin-guk membaca buku Kyungmo. Jin-kang mengagetkannya dan hanya berkata bahwa dia tak akan menemui Muyong lagi. Jin-guk menemui psikiater Kyungmo. Kyungmo menyadari bahwa Jin-guk adalah polisi di Haesan yang pernah mencari Muyong dulu pada tahun 1993. Kyungmo masih magang ketika itu di rumah sakit Haesan. Dia mengenal anak kecil dengan luka bakar itu. Nama sesungguhnya adalah Kang Sung-ho. Muyong pun akhirnya pulang. Jin-kang tak sengaja bertemu dengan Muyong. Tapi interaksi mereka berdua serba salah karena Jin-kang selalu kepikiran apa yang dikatakan oleh Jin-guk. Muyong meminta izin, Jin-kang pergi. Jin-kang menjawab bahwa kemanapun dia pergi, dia akan selalu kembali lagi. Muyong pun di situ mencium bibirnya. Karena sudah terlanjur mencintai Muyong, Jin-kang terus mengingkari janji kakaknya. Dia selalu menemui Muyong diam-diam. Muyong memutuskan untuk berhenti kerja sementara karena masih harus menjalani penyelidikan dan harus mencari tahu tentang masa lalunya. Muyong penasaran seperti apa masa lalunya. Dia menanyakan apakah ayahnya dibunuh. Dia selalu memimpikan itu. Kyungmo menjawab bahwa ayah dia bukan dibunuh tapi terjatuh dari gunung dan dianggap bunuh diri. 제 아버지 살해당했죠. 언제부턴가 계속 같은 꿈을 꿔요. 총으로 아버지가 살해당하는 꿈. 아니야. 너희 아버지는 자살하셨다. 정확히는 산에서 실족사 하신 건데 자살이라고들 하더라. Muyong menghubungi Jin-kang. Dia ternyata memiliki nama lain. Nama asli sesungguhnya adalah Kang Sung-ho. Muyong dianjurkan oleh pimpinannya untuk dianggap diberhentikan sehingga dia tetap memperoleh tunjangan pengangguran. Jin-kang dan Muyong merayakan terkuaknya nama asli Muyong. Jin-kang sangat senang karena nama Kang Sung-ho terkesan indah dan berani. Muyong meminta Jin-kang untuk mencari nama aslinya juga, tapi dia memilih menunggu kakaknya memberitahu. Muyong masih yakin ayahnya tewas karena dibunuh. Dia mendatangi gunung untuk mencari petunjuk tentang ayahnya, meskipun namanya saja dia tidak tahu. Saat beristirahat, Muyong kembali bermimpi. Dia makin jelas melihat ayahnya dalam mimpinya. Dia pun menyusuri jalan sesuai yang ada di dalam mimpinya itu. Dan untuk pertama kalinya, dia juga bisa melihat sosok adiknya. Di dalam itu jelas dari mimpinya bahwa adiknya adalah seorang laki-laki bukan perempuan. Sedangkan gambar malaikat adalah sebuah patung malaikat yang ada di sekitar itu. Dia melihat sebuah rumah. Dia yakin itu adalah rumahnya di masa lalu. Rumah itu tak berpenghuni dan tak dikunci. Dia menemukan robot mainan yang selalu muncul di mimpinya. Semua barangnya tepat seperti apa yang ada dalam mimpinya. Ingatan dia makin jelas. Tapi kemudian dia melihat Jin-guk dari pantulan cermin sedang menodongkan pistol dan menembak ayahnya. Muyong menjadi marah dan membenci Jin-guk. Dia menyobek foto Jin-guk dan menyisakan gambar Jin-kang. Saat Jin-kang dan Jin-guk meninggalkan rumah, Muyong menyelinap masuk ke rumah Jin-guk. Namun tiba-tiba Jin-guk menyuruh Jin-kang turun dan dia putar balik. Muyong mencari apapun yang bisa menjadi petunjuk akan masa lalunya dan menemukan poster pencarian dirinya. Jin-guk melihat Muyong sedang berada di sekitar rumahnya. Menyadari bahwa rumahnya telah dimasuki orang, Jin-guk mengecek kamarnya dan mengetahui bahwa Muyong telah mengambil poster pencarian dirinya saat kecil. Muyong kembali menemui Seran. Dia datang untuk meminjam pistol dan bersedia memberikan imbalan apa saja untuk itu. Dia juga menunjukkan bahwa dia sedang mencari informasi apapun tentang poster hilangnya Kang Sung-ho. Seran memberi Muyong pistol sesuai janjinya. Namun jika pistol itu digunakan untuk membunuh, tentu Seran dapat terseret masalah. Muyong berjanji tak akan melibatkan Seran. Sebagai imbalan, Seran menginginkan Muyong berada dalam genggamannya. Dia benar-benar terpikat dengan Muyong di saat itu. 내 주머니 속에 들어있는 것처럼 완전하게 내 걸로. 안 했어요, 난 김무영 씨한테. 갖고 싶어서. 잡지 마. 기억해요? 잘 쓸게요.
Sharon rupanya juga menyelidiki anak dalam poster. Anak itu ada kaitannya dengan Jin Kang. Sharon menyangka Muyong mencari tahu anak itu demi Jin Kang, seperti Jin-guk yang juga mencarinya saat itu. Sharon semakin bingung karena anak bernama Kang Sung-ho itu adalah Muyong. Muyong juga menceritakan bahwa ayahnya dikabarkan tewas karena bunuh diri, padahal yang dia yakini ayahnya tewas karena dibunuh. Sharon berjanji akan ikut mencari tahu informasi lebih banyak. Muyong meminta Sharon mencari informasi tentang ibu dan adiknya. Saat sampai di rumah, Jin-guk mendapati Muyong sedang ada di dalam rumahnya dan menodongkan pistol. Muyong berkata bahwa sepertinya Jin-guk sudah tahu siapa dirinya. Jin-guk membenarkan. Jin-guk juga mengakui bahwa dialah yang menembak ayah Muyong, Kang Sugon. Namun itu sesuatu yang tak dia sengaja. Muyong merasa bahwa hidupnya sebelum kehadiran Jin-guk sangat bahagia. Keluarganya, rumahnya dan semuanya indah. Tapi Jin-guk datang dan merusak segalanya. Muyong menembak ke arah tanaman untuk memberi ancaman. Jin-guk menghalangi Muyong membunuhnya karena dia hanya akan menjadi pembunuh. Bel rumah berbunyi. Sojung datang. Sojung masuk dan terkejut melihat Muyong keluar dari rumah itu. Sojung mencium bau bubuk mesiu dari senjata api dan sadar ada sesuatu yang telah terjadi. Muyong kembali melihat gambarnya, melihat gambar adik perempuannya. Jang Shaeran mengirim sebuah foto berita seorang pria mengamuk kepada istrinya yang menganut agama palsu. Dia membunuh 3 orang, termasuk istrinya, lalu bunuh diri. Pembunuhan itu terjadi di Gunung Mortar. Pelaku bernama Kang So-hun, berusia 32 tahun. Sang istri adalah pengikut sekte, meninggalkan suami dan membawa anaknya. Kang menemukan persembunyian istrinya dan mencekik istrinya, membunuh sesama penganut sekte lainnya yang menelpon polisi. Dia marah dan merobek gambar yang dia buat saat masih kecil. Dia membenci kenyataan itu. Muyong kembali mendatangi Kyungmo. Dia sedih. Selama ini dia mengira ayahnya polisi. Ternyata ayahnya adalah seorang pembunuh. Dia merasa masa lalunya menjelaskan mengapa sekarang dia memiliki sifat seperti ini. Kyungmo menceritakan bahwa ayahnya juga seorang pembunuh, tapi itu tak berarti tabiat membunuh menjadi sifat bawaan. Anak di buku bab 1 menceritakan tentang dirinya sendiri. Ketika dia membiarkan Muyong kecil pergi dari rumah sakit, dia berharap Muyong dapat memiliki kehidupan yang baru dan melupakan kehidupannya yang kelam. Namun setelah semakin tua, dia sadar bahwa masalah ayahnya adalah masalah pribadi ayahnya sendiri. 무영아, 과거가 너를 설명하는 게 아니야. 지금이 널 증명하는 거야. 40이 넘어서야 겨우 알았다. 아버지의 일은 아버지의 일일 뿐이라는 걸. Jin Kang merasa ada sesuatu yang tak beres. Dia menemukan gambar masa kecil Muyong yang telah rusak. Muyong membuangnya ke sampah. Muyong merasa gambar itu palsu dan hanya karangan saja. Sebaliknya, Jin Kang meyakini bahwa gambar anak-anak selalu jujur. Muyong menceritakan tentang ayahnya pada Jin Kang. Jin Kang kembali memungut gambarnya dari sampah. Dia tetap ingin menyimpan gambar itu. Jang Shaeran menyerahkan data pada Muyong. Shaeran memberitahu bahwa data itu dia dapat dari Kyung Chul. Shaeran menanyakan apakah Muyong membutuhkan bantuannya untuk membunuh Jin-guk. Muyong menolak. Bahkan jika Shaeran mengganggunya, dia tak akan tinggal diam. Muyong tak suka orang lain mencampuri urusannya. 총, 그 사람 때문에 구해달란 거 아니에요? 유진국 내가 대신해줄까? 내가 대신 처리해줄 수도 있는데. 우리 닮았다면서요? 그럼 당신도 알 텐데. 누구든 자기 게임에 함부로 쓴다면 못 참는 거. 그 사람 함부로 건들면 내가 못 참을 것 같은데. Dari informasi Kyung Chul, Muyong tahu bahwa ibunya bernama Miyong. Kyung Chul sangat membenci sikap Jin-guk yang mengorbankan seluruh hidupnya karena kasus itu. Padahal kejadian tewasnya Kang So-gu itu hanya kecelakaan dan Jin-guk melakukannya karena membela diri. Jin-guk juga saat itu tak mau menunggu tim lain dan bekerja seorang diri. Saat dia datang, sudah ada 3 korban tewas. Lalu dia menemukan Son-go sedang membawa kapak. Pihak kepolisian telah membuat keputusan untuk menutupi kasus itu.
Tapi Jin-guk menolak dan membuat tim tercerai-berai. Merasa bersalah, Jin-guk justru mencari anak pelaku. Mengetahui kenyataan sebenarnya, Muyong meminta Jin-guk menemuinya. Dia menanyakan mengapa Jin-guk mencarinya. Jin-guk menjawab karena dia membunuh ayah Muyong dan Muyong menghilang. Saat itu Sonko memang membawa kapak, tapi melihat anaknya, dia segera menyembunyikan kapak itu di punggungnya. Namun Jin-guk menembaknya. Jin-guk merasa sangat bersalah. Mendengar tangisan Muyong, Jin-guk meminta maaf. Muyong selama ini salah karena tahu bahwa ada polisi yang terus mencarinya. Dia pikir ayahnya adalah seorang polisi. Jin-guk juga memberitahu bahwa ayah Muyong dimakamkan di aula utama kuil Bongrin. Peringatan kematiannya pada 1 November. Muyong kembali teringat bahwa Jin-guk selalu mengajak Jin-kang mengunjungi kuil setiap tanggal 1 November. Muyong mengunjungi kuil Bongrin. Di sana dia juga menemukan abu ibunya. Muyong menemui Jin-kang. Dia berkata bahwa dia ingin terlahir kembali. Jin-kang memeluknya. Mereka menghabiskan waktu bersama dan bercinta. 아무것도 없어도 아무리 멀리 가도 아무데도 안 가. 돌아올 거야. 너한테로. Muyong mengembalikan pistolnya pada Seran. Seran menanyakan apakah Muyong tak ingin tahu tentang adiknya. Seran telah menemukan data kartu keluarga mereka. Katanya Muyong tak memiliki adik laki-laki. Seran mendapat informasi bahwa ada seorang anak perempuan dirawat bersama Muyong saat itu. Anak perempuan itu kemudian diotopsi oleh ibunya Jin-guk 6 bulan setelah kejadian kematian ayahnya. Namun, Seran tak mau memberikan informasi secara gratis. Dia meminta imbalan kali ini. Dia meminta Muyong memenuhi undangannya. Muyong kembali menikmati pacaran bersama dengan Jin-kang. 믿어지지가 않는다. 어쩌다 내가 여기까지 왔는지. Muyong dan Jin-kang melihat luka bakar mereka yang terlihat seperti menyambung. Air di panci telah mendidih. Muyong mematikan kompor dan mengangkatnya. Tak sengaja air tumpah ke tangan Jin-kang. Muyong segera membasuhnya dengan air keran dan pergi ke apotek untuk membeli obat. Tapi kemudian dia mengingat kembali masa lalunya saat adiknya muncul dari belakangnya. Dia melihat wajah adiknya yang mirip dengan foto Jin-kang saat dia masih kecil. Muyong mulai curiga bahwa Jin-kang adalah adiknya. Muyong meninggalkan obat untuk Jin-kang, lalu menemui Seran dengan gemetar, memaksa Seran untuk memberitahu apa yang dia tak tahu. Seran membenarkan dugaan bahwa Jin-kang adalah adik yang selama ini dia cari. Mendengar itu, Muyong sangat lemas. Kenyataan dia mengetahui siapa adiknya sebenarnya ternyata tak membuatnya bahagia. Dia sadar dia tak mungkin melanjutkan hubungannya dengan Jin-kang. Muyong meminta kunci duplikat rumahnya dan mengakhiri hubungannya dengan Jin-kang. Dia juga meminta Jin-kang untuk pulang. Mendengar itu, Jin-kang tentu bingung karena tiba-tiba saja Muyong berubah. Apa yang terjadi selama dia pergi? Muyong sama sekali tak memberi penjelasan. 너무 하나 특별한 것 같아? 승아 기억 안 나냐? 현숙이랑 똑같은 거야. 말해. 자기 얘기 하나 똑바로 못 해주면서 누구 이름을 들먹여? Muyong kembali menemui Seran. Dia ingin menerima tawaran pekerjaan dari Seran. Seran merasa telah menemukan kunci untuk bisa mengendalikan Muyong. Jin-kang terus menunggu Muyong di depan rumahnya. Namun Muyong tak memberi penjelasan apapun dan mengepas tangan Jin-kang dengan kasar. Di dalam rumah, Muyong menangis. Jin-kang terus berteriak. Muyong menelpon Jin-guk, meminta Jin-guk menjemput adiknya. Jin-guk sangat terluka melihat Jin-kang seperti itu. Jin-guk pun langsung membawa adiknya pulang. Muyong pun akhirnya diangkat menjadi CEO perusahaan sesuai keinginan dari Seran. Ternyata Seran menipu Muyong. Jin-kang bukanlah adik kandung dari Muyong. Dia hanya menipu itu kepada Muyong agar Muyong mau menuruti perintahnya dan agar Muyong patah hati. Seran sekarang sangat senang karena Muyong berhasil ditipu olehnya dan mengira bahwa Jin-kang adalah adik kandungnya. Padahal tidak. Jin-kang pun demam di rumah. Jin-guk merawatnya. Jin-guk menemukan gambar Muyong di meja Jin-kang. Jin-guk teringat kembali saat menemukan gambar itu pertama kali. Jin-guk mengambil gambar itu dan memasukkannya ke kantong Muyong kecil.
Jin Kang masuk kantor. Rekannya mengabarkan bahwa ada kabar mengejutkan bahwa Muyong kini menjadi CEO Angel Tears. Muyong diam-diam masih memantau Jin Kang, namun dia lega melihat Jin Kang dapat tertawa kembali. Sharon membelikan Muyong mobil. Saat pulang menuju rumah, Jin Kang melihat Muyong dengan mobil barunya. Muyong menawarkan jika Jin Kang ingin masuk ke mobil, tapi Jin Kang tak mempedulikannya dan berlalu begitu saja. 타고 싶어? 뭐 그렇게 뭐해? 타고 싶으면 말해. 어떤 날은 정말로 모든 게 끝났다고 믿고 싶어요. Jin Kang menemui psikiater Kyung Mo. Dia menceritakan bagaimana dia susah melupakan Muyong meski telah mengingat sisi buruknya. Suatu hari psikiater sedang memancing. Dia melihat Muyong kecil. Dia bertanya mengapa Kyung Mo melepas ikannya. Kyung Mo menjawab untuk membiarkan ikan itu pulang. Sejak saat itu Muyong kecil selalu melihatnya memancing. Tapi kemudian anak itu tak datang lagi. Dia datang membawa ikan mati, seolah-olah dia memprotes bahwa Kyung Mo tingkah baik mau melepas ikan, tapi semua ikan itu sebenarnya mati. Kyung Mo berpikir saat melepaskan ikan itu ia memberinya kebebasan, tapi sebenarnya ia menyakitinya. Sejak itu dia berhenti menyancing. 아이가 나를 비난하고 있다는 거야. 당신은 사람 좋은 얼굴을 하고 착한 일을 하는 것처럼 물고기를 놓아주지만 정작 당신 때문에 물고기가 죽었다. 물고기들을 풀어주면서 자유를 주고 있다고 착각했어요. 정작 상처를 입히는 줄도 모르고 그날로 낚시를 그만뒀어요. Jin Kang pun mendatangi perusahaan Sharon. Sharon melihatnya. Sharon bilang bahwa Jin Kang sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bisa bertanya pada kakaknya tentang peristiwa 25 tahun yang lalu antara dia dengan Muyong. Muyong di situ tiba-tiba datang. Dia bilang jika Jin Kang ingin bicara, bicara saja. Seolah tak peduli di situ ada Sharon. Jin Kang kesal dan pergi. Karena penasaran, Jin Kang menanyakan apa yang terjadi di masa lalu pada Sojung. Sojung menceritakan bahwa Jin Guk membuat ayah Muyong tewas. Muyong kesal, Sharon terlalu ikut campur dan mulai mengganggu Jin Kang. Dia merasa telah menemui orang yang salah dan segera mengembalikan mobil Sharon. Sharon mengancam jika Muyong pergi, dia akan memberitahu pada Jin Kang. Sharon kesal karena Muyong terlalu memperdulikan Jin Kang. Sharon pun terus mempermainkan Muyong, mengancam, dan hal itu membuat Muyong sangat marah. Muyong pun dengan kesadaran penuh di situ langsung menembak Sharon 3 kali tanpa rasa bersalah maupun penyesalan. 거기서요. 그 문을 여는 순간 난 전화를 걸 거야. 자기가 그렇게도 사랑하는 여동생한테. 아주 화가 난다. Berita kematian Sharon tersebar. Pelaku terekam CCTV. Jin Kang melihat berita itu. Dia tak percaya kalau Muyong mampu membunuh seseorang. Karena melihat hewan tersakiti pun Muyong tak tega. Dia tak bisa paham kenapa Muyong melakukan ini. Untuk yang terakhir kali Muyong meminta Jin Guk untuk menemuinya di kuil. Muyong berterima kasih pada Jin Guk karena Jin Guk telah menjaga adiknya Jin Kang. Mendengar itu Jin Kung pun bingung dan menjelaskan siapa yang bilang kalau Jin Kang adalah adik Muyong. Dia telah tertipu dan karena hal itulah Muyong menjadi sangat marah dan dia sangat menyesal. Muyong pun menangis di situ karena dia merasa kalau Jin Kang adalah adiknya sungguhan, padahal tidak. Dan ternyata dia masih bisa untuk terus mencintai Jin Kang. Jin Guk pun lanjut cerita. Dia memberitahu kalau nama asli Jin Kang sebenarnya adalah Jung Yeon. Jin Guk meminta maaf pada Muyong karena baru memberitahunya sekarang. Muyong pun dari situ langsung menghilang. Namun rupanya dia bersembunyi di rumah lamanya. Teringat percakapannya dengan Jin Guk menjelaskan bahwa Muyong sangat mencintai Jin Kang. Itulah mengapa dia menganggap Jin Kang sebagai keluarganya. Ternyata orang tua Jin Kang sangat terobsesi dengan sekte mereka. Orang tuanya yang mengajak ibu Muyong ikut sekte. Ayah Muyong juga membunuh orang tua Jin Kang. Orang tua Jin Kang adalah mereka yang meninggal bersama ibunya. Muyong dan Jin Kang sama-sama diabaikan oleh orang tua yang terobsesi pada agama. Muyonglah yang merawat Jin Kang saat itu. Saat peristiwa itu terjadi, Jin Kang berlari dan menabrak Teko mendidih. Teko jatuh mengenainya.
Muyong melindunginya. Itu sebabnya luka bakar Muyong lebih besar. Muyong meminta Jin-guk menjaga Jin-kang agar hidupnya tetap bahagia. Dia pun pamit. Jin-guk meminta Muyong untuk menyerahkan diri. Muyong merasa sangat dipermainkan. Dia butuh 3 hari untuk menyendiri sebelum menyerahkan diri. Dia berkata bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, Jin-guk maupun Dr. Kyungmo sama sekali tak bersalah. Dia pun memeluk Jin-guk. 아저씨 잘못이 아니에요. 아저씨 잘못도 아니고 선생님 잘못도 아니고 3일만 시간 주세요. 3일 뒤에 연락할게요. Sojung menceritakan pada Jin-kang bahwa Muyong pernah datang 2 kali membawa pistol. Jin-kang menemui Yuri, menanyakan apakah mungkin Muyong membunuh Seran. Menurut Yuri, Muyong bisa melakukan apa saja jika dia sudah memutuskan. Dia bahkan bisa lebih sadis. Frustasi akan hilangnya Muyong, Jin-kang tiba-tiba teringat rumah Muyong yang ada di hutan gunung. Dia mencari di map dengan bantuan deskripsi yang pernah dia ceritakan dan lukisan Muyong. Tiba-tiba dia juga menerima pesan berita pembunuhan yang dilakukan oleh ayah Muyong. Jin-kang pun langsung berangkat ke gunung itu. Jin-guk mendapati rumahnya kosong. Melihat layar komputer yang menampilkan peta di Gunung Gema, Jin-guk pun menyusul. Jin-guk mendapat telepon dari seseorang yang mengaku teman Muyong. Dia meminta menelpon 3 jam lagi, tapi dia cemas. Dia ingin Jin-guk ke lokasi dia dulu untuk menemukan Sun-go terlebih dahulu. Sampai di lokasi, Jin-kang tiba-tiba mengingat masa kecilnya bersama Muyong. Dia mengingat saat kelaparan berdua dengan Muyong. Mereka makan kacang bersama. Muyong telah menulis wasiat dan menyiapkan sebuah botol. Jin-kang pun masuk ke rumah itu. Muyong bersembunyi dan membawa pistolnya. Muyong terkejut Jin-kang datang. Jin-kang menanyakan apakah dia pernah membawa pistol untuk menyerang kakaknya. Muyong membenarkan. Jin-kang menodongkan pistol ke kepalanya sendiri. Muyong terkejut dan meminta Jin-kang untuk menyerahkan pistol itu. Jin-kang meminta maaf karena kakaknya telah membunuh ayah Muyong. Biar dia saja yang mati menggantikannya asal Muyong berjanji tak akan mati juga. Jin-kang bertanya apakah Muyong berniat untuk mati. Muyong menjawab tidak, dia ingin hidup bersama dengan Jin-kang. Jin-kang tahu ayah Muyong yang membunuh orang tuanya. Jadi Jin-kang tahu rasanya kehilangan orang tua. Jin-kang meminta Muyong menyerahkan diri. Jin-kang membuka gambar masa kecil mereka. Dia tahu bahwa gambar anak perempuan itu adalah dirinya. Di momen tersebut tiba-tiba sebuah tembakan datang ke arah mereka. Jin-kang melindungi Muyong dan terkena tembakan menembus dadanya. Ternyata itu tembakan dari asisten ayahnya Seran. Dia juga menembak Muyong di sana. Muyong tentu sekarat bersama dengan Jin-kang. Sebelum mereka meninggal, Muyong sempat menyampaikan bahwa dia mencintai Jin-kang. Jin-kang pun juga membalas demikian. Mereka berdua akhirnya meninggal. Jin-guk terlambat datang. Menemukan mereka sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jin-guk pun menangis penuh penyesalan. Dan dia menemukan surat dari Muyong yang bertuliskan jangan merasa bersalah lagi. Dan itulah ending dari drama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.